Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada saat ini, mohon izin saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga, akan menyampaikan aksi nyata yaitu topik asesmen SMP. Aksi nyata ini untuk memenuhi tugas pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Langsung saja mari kita ikuti. Dalam topik yang kelima ini ada 3 modul, yaitu memahami asesmen, menyiapkan asesmen SMP, SMA, SMK paket B sampai C. Kemudian modul yang ketiga adalah penggunaan hasil asesmen SMP. Karena saya SMP, saya akan membahas yang SMP saja. Dan kebetulan untuk pelatihannya sendiri semuanya sudah centang hijau. Saya tinggal melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata yang saya pilih sesuai pilihan aksi nyata di aplikasi PMM itu saya memilih melakukan asesmen diagnostik yang dilakukan oleh guru. Kemudian di sini juga saya harus membuat rencana tindak lanjut. Kemudian ada umpan balik dari minimal 3 orang siswa, 3 orang rekan guru maksud kami. Kemudian juga dokumentasi umpan balik. Langsung kita mulai. Inilah yang saya pilih aksi nyatanya, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik atau biasa disebut dengan asesmen diagnostik kognitif ya, ini yang ada hubungannya dengan pembelajaran, dilakukan di awal pembelajaran untuk menggali hal-hal sebagai berikut: kesiapan belajar, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik yaitu antara lain persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian perintah yang pertama sesuai dengan aplikasi, yaitu yang pertama merancang asesmen diagnostik dan hasilnya. Dan inilah rancangan saya. Saya merancang asesmen untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sebuah asesmen diagnostik untuk memfasilitasi kebutuhan murid saya yang meliputi minat belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar atau profil belajar siswa. Dan inilah rancangan asesmen saya. Saya membuat form. Kemudian form di sini berupa pemetaan kebutuhan belajar yang terdiri atas kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Dan saya terapkan di kelas yang saya ajar, yaitu kelas 7A, 7B, dan 7C. Instrumennya diantaranya adalah pemetaan kebutuhan belajar di sini. Ini ya meliputi minat, kesiapan, profil belajar, dan sudah ada siswa saya yang mengisikan. Di sini untuk minat saya menanyakan apakah kalian suka menggambar, menulis, berperan, bermain peran. Untuk kesiapan saya menuliskan instrumen, menuliskan informasi yang telah dipelajari dengan sempurna, menemukan dan menuliskan informasi yang telah dipelajari dengan belum sempurna. Perlu bimbingan untuk menemukan informasi yang telah dipelajari. Kemudian untuk gaya belajar saya memberikan pilihan visual, yaitu gaya belajar yang dengan cara melihat sehingga mata sangat memegang peranan penting. Kemudian auditory, yaitu gaya belajar yang mengandalkan pendengaran. Kemudian kinestetik, gaya belajar aktivitas belajar dengan cara bergerak, menyentuh, ya, dan sebagainya. Kemudian, dan inilah hasilnya dari kelas 7A, 7B, 7C. Pemetaan kebutuhan belajar sudah
terbentuk melalui form yang saya buat. Dan inilah pemetaan berdasarkan minat ya, menggambar, menulis, dan bermain peran. Dan hasil dari pemetaan kami dapatkan siswa-siswa yang berdasarkan minat belajarnya adalah sebagai berikut. Yang menggambar ini ya, kemudian yang bermain peran cuma ada 4 siswa, sedangkan yang menulis ada sekitar 7-8 siswa. Kemudian pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, dan inilah hasilnya. Berdasarkan kesiapan belajar ya, tidak siap belajar, kurang siap belajar, siap belajar. Ya, hasil yang saya dapatkan yang tidak siap belajar yaitu lebih sedikit daripada yang kurang siap belajar ataupun yang siap belajar. Paling banyak adalah siap belajar. Hal ini menunjukkan siswa saya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran saya di bab ini. Inilah yang sesuai dengan gaya belajar, yaitu ada auditori, kinestetik, yang satunya adalah visual. Dan hasil belajarnya adalah ini dia, berdasarkan gaya belajar yang visual ya, dengan auditori ternyata lebih sedikit. Auditori cuma ada 3, yang visual ada 6, sisanya semuanya adalah kinestetik. Kemudian saya juga harus menentukan rencana tindak lanjut dari hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan. Rencana saya adalah sebagai berikut: melaksanakan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan, di mana saya sudah tahu kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran saya rancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Selanjutnya, peserta didik ya, yang perkembangannya atau hasil belajarnya paling tertinggal, berdasarkan hasil asesmen diagnostik, saya berikan pendampingan belajar secara tersendiri atau secara afirmatif. Kemudian, pembelajaran saya menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Saya dapat memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara tepat, mengetahui siswa yang sudah paham, agak paham, siapa saja yang belum paham. Saya juga melakukan diagnosis penilaian hasil asesmen berdasarkan hasil diagnosis penilaian, dan saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya, paham, belum paham, kurang paham. Dan ini merupakan kelanjutan dari setelah saya melakukan proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran yang baru. Kemudian saya akan mengulangi proses yang sama di setiap awal pembelajaran untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi setiap saya memasuki topik baru, saya akan melakukan asesmen diagnostik kembali. Kemudian inilah dokumen umpan balik dari rekan guru. Saya membuat form untuk saya kirimkan kepada teman-teman saya untuk diisikan umpan balik. Dan inilah form yang sudah saya kirimkan kepada teman saya. Hampir semuanya menjawab apakah rencana tindak lanjut sesuai dengan hasil asesmen, dan semuanya menjawab sudah. Apakah rencana tindak lanjut sudah mencakup strategi pembelajaran serta bentuk intervensi kepada siswa atau murid? Semuanya juga menjawab sudah, karena saya memetakan sesuai dengan gaya belajar siswa. Demikian aksi nyata topik 5 asesmen untuk SMP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.